Yang terhormat para sepuh Ponpes As-Salafiyah, yang terhormat Syekhuna Al-Mukarram Guru Urang Sadayana, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, sinareng teman-teman anu kusim kuring dihormati, anu kusim kuring dimuliakeun, anu mudah-mudahan ka Allah dimuliakeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, aya ieu teh aya tugan teh saya dan beri jarak tinggi ya. Teruskan ngaosna teruskan. Alhamdulillah kumpulna urang sadaya di dieu teh saya maksud kangge nalian dudulurannya ibu mukmin teh jeung mukmin deui dulur al muslim ahul muslim la fadla li ahadin illa taqwa. Muslim jeung muslim teh dulur, teu aya bedana nu kaya jeung nu miskin, pamarentah jeung kiai, kiai jeung nu lain kiai, pamarentah jeung rakyat. Akur sakabeh oge salagi beragama Islam. Eueuh kaunggulan naon-naon kecuali illa taqwa, ngan sakur taqwana anu ngabedakeun hiji jelema jeung jelema lain. Lamun urang sadayana di dieu ngagaduhan sifat takwa, beureun luhur cek Allah darajatna. Lamun urang sadaya di dieu teu ngagaduhan sifat takwa, beureun hanap cek darajatna, cek Allah darajatna. Benar tuh? Allah menciptakan manusia dengan hewan itu berbeda, benar? Allah menciptakan manusia dan diberi dua dimensi, sementara Allah menciptakan hewan hanya diberi satu dimensi. Yang pertama Allah memberikan dimensi akal, dan yang kedua Allah memberikan dimensi nafsu. Sementara kepada hewan Allah hanya memberikan satu dimensi, yaitu dimensi nafsu. Apabila akal kita bisa dikalahkan oleh hawa nafsu, maka kita lebih jelek daripada setan. Tetapi bila akal kita bisa mengalahkan hawa nafsu, maka kita lebih mulia daripada malaik. Hadirin rahimakumullah, lajengkeun teh lajengkeun. Sok ayo. Moal tunuh. Bilih we tunuh. Tati atuh. Tati atuh. Ye, tong sakitu ah. Cangkeul. Ibu, atosnya seseriana atos warak tadi sareng anu mubalik anu 7 tadi, nu genep tadi kita atos warak. Tacenya abdi mah teu tiasa ngapodor ibu. Serius serius namanya atos seseriana atosnya. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, sinareng teman-teman kaula. Kita ini berada di zaman kebebasan, yaitu di zaman di mana nilai-nilai agama yang kita anut sudah tidak lagi dijadikan bingkai kita dalam berperilaku, betul? Betul. Contohnya saja pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah sesuatu yang marak terjadi saat ini. Penyakit ini merupakan penyakit yang menjangkit siapapun, terutama para remaja-remaja seperti ini. Mereka itu awalnya mencoba tanpa mempedulikan batasan. Begitu ibu. Pergaulan bebas sendiri dapat diartikan adalah suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, yang mengabaikan norma-norma agama. Oleh karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif, betul? Betul. Contohnya seks bebas, betul? Minum minuman keras, betul? Memakai narkoba, betul? Itu merupakan semua dampak dari pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ilmu merupakan suatu yang berperan penting dalam kita, ibu. Ilmu merupakan suatu komponen bagi kita. Ilmu juga yang menentukan kita bahagia dan tidaknya. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin kehidupan dunia akhirat, maka harus dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu suatu berperan penting dalam kita menjalankan hidup ini. Ilmu sebagai kunci kita untuk menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan ilmulah kita akan sukses mengarungi kehidupan ini, ibu. Oleh karena itu, ilmu sangat berperan penting bagi kita, ya ibu. Akan tetapi, ketika kita mencari ilmu dunia dan ilmu akhirat, maka keduanya harus seimbang.
Akan tetapi jika mau ada yang dilebih-lebihkan, dahulukanlah ilmu akhirat, karena ilmu akhirat lebih utama, dan di akhirat kehidupannya selama-lamanya. Sementara di dunia hanya sementara sifatnya. Ibaratkan ketika kita melak padi, maka rumput akan jadi, tetapi ketika melak rumput, padi tidak akan jadi. Betul tidak? Ibaratkan ketika kita mencari ilmu dunia, maka ilmu akhirat tidak akan ke bawah, tetapi kita mencari ilmu akhirat, ilmu dunia akan ke bawah. Betul? Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, marilah kita memacu diri kita untuk terus belajar dan belajar. Jadikan setiap orang yang kita temui sebagai guru, dan jadikan setiap apa yang kita lihat dan kita alami sebagai pelajaran bagi kita. Jangan malu bertanya terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Malu bertanya sesat di jalan. Oleh karena itu, kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Marilah kita belajar sesuatu ilmu yang bermanfaat. Tidak ada ruginya kan ketika kita mencari ilmu yang bermanfaat. Jangan biarkan otak kita ini manja tanpa ada aktivitas berpikir. Wa may yadhakaru ila ulul albab, dan hanya orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Dak. Budak. Aya kene aya. Aya. Bu, Pak, kaula teh haus. Ripuh geuning. Ci coba nyuhunkeun cai saali sagelas-gelas wae mah Bu, Pak. Cai. Jileutnya ibu, bapak jileut. Si Jota. Lemahnya iman dan kurangnya agama juga dapat menjadi berpengaruh dalam pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika-etika pergaulan bagi remaja masa kini. Sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita sebagai umat Islam mengikuti pergaulan dalam etika-etika Islam, supaya tidak menjerumuskan terhadap sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Contohnya saja zina. Zina merupakan dampak dari pergaulan bebas, Ibu. Kenapa zina bisa terjadi? Karena pergaulan antara laki dan perempuan tidak dibatasi. Dengarkan Ibu, aku ceuri dengarkan. Ya, dengarkan. Pergaulan antara laki dan perempuan itu diperbolehkan selama memiliki batasan dan tidak membuka terjadinya peluang pendosaan. Islam ini adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam merupakan pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Betul? Pergaulan di dalam Islam, pergaulan antara laki dan wanita diperbolehkan selama masih ada jarak dan tidak membuka peluang pendosaan yang bisa menjerumuskan diri pelaku, masyarakat, keluarga, masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Bu, Pak, ari zina teh naon cenah dieu? Deket-deket geuna. Deket. Biasa wae ya. Lajengkeun Ibu, lajengkeun. Bu, lajengkeun. Lajengkeun. Hadirin rahimakumullah, Ibu, Bapak, dan teman-temanku sekalian, terutama Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak harus berhati-hati ketika Ibu mempunyai putra, maka putra Ibu akan digaulkan dengan apa? Dengan siapa? Karena lingkunganlah yang nomor satu mempengaruhi dalam proses pertumbuhan anak Ibu. Aruh, kari, roh itu seperti angin, Ibu. Lamun angin ngaliwat karenanya sengit, pasti bau minyak. Simpulkan kurang, lamun anak kurang gaul jeung preman disebut nage jeger, bener tuh Bu. Lamun anak kurang gaul jeung tukang mabok, pasti kabawakeun mabok. Tetapi lamun anak kurang digaulkeun jeung kiai, jeung ustad, pasti disebut nage bener. Tai nama Ibu jeung Bapak arek milih mana? Arek ngagaulkeun anak ka mana? Apakah terminal? Apakah ka pondok pesantren? Sakitu.
Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu ibu, bapak adalah suatu kebanggaan kerkolot nama benar. Lila kawin teboga anak tebangga. Awewe asa ngarasa pas jadi awewena, lamun ngarasaan nganung jeung ngalahirkeun asa sampurna jadi awewena bener. Aya keneh ieu awewena aya keneh. Jadi anak suatu kebahagiaan korkolot namanya ibu bapak. Bapak-bapak oke asa sampurna